Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'alaihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Atamma nurahu azhara al-haqqa bil haqq. Akhzal ahzab wa ja'ala kaydal kafirin fi tabab. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العرش ورفيع الدرجات المحدث لكل الحوادث والمحدثات حكيم خبير أوجده على مراده الكائنات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المتحقق بكمال الأوصاف عفيف اللسان فائق الحنان سريع العنطف متعدد الغمم سابق القمام موت الأقدام اللهم صل وسلم على محمد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ولكل من آمن بالنبي ومن تبع بشريعته kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang dapat terucap dari ujung lisan orang beriman melainkan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Masih dapat kita rasakan, masih dapat kita nikmati nikmatnya kesehatan, nikmatnya kehidupan, dan nikmat yang paling tinggi dari segala nikmat, yakni nikmat istiqamah dalam iman dan Islam. Segala pencapaian yang kita rasakan hari ini, segala pencapaian yang kita dapatkan sampai detik ini, itu semua tak luput dari kuasa Allah Subhanahu wa taala. Itu semua tak lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah seharusnya kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Itulah bukti betapa besarnya rasa rahman dan rahim Allah kepada kita makhluk ciptaannya. Dan tak lupa salawat dan salam kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa terlimpahkan kepada suri tauladan umat manusia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-Nabi alladzi jaa bi dinil Islam, seorang nabi yang datang membawa ajaran agama Islam, agama yang diridai Allah. An-Nabi alladzi akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur, seorang nabi yang telah mengeluarkan umat manusia dari zaman kebodohan, zaman kegelapan pada zaman yang terang benderang penuh kecerdasan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, kata Allah, pada hari itu aku sempurnakan agamamu, wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku cukupkan untukmu nikmatmu. Wa raditu lakumul Islam dinan, dan aku ridho untukmu Islam sebagai agama. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan, dan barang siapa yang mencari-cari agama selain agama Islam, falan yuqbala min, maka tidak akan pernah diterima di sisi Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan sungguh dia kelak akan termasuk ke dalam golongan mereka orang-orang yang merugi. Dan tak lupa pada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya, Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan ramai kita di rumah Allah ini kita dicatat sebagai umatnya yang mendapatkan syafaat pada yaumul qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak manusia yang hidup di luar sana, tapi detik ini, hari ini, subuh ini, dia tidak ikut bersama kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kenapa? Karena tubuhnya terlalu lelah, karena tubuhnya terlalap tidur, karena capeknya dengan kesibukan dunia. Dilalaikannya perintah Allah, dianggap sepelenya perintah Allah, maka mereka itulah orang-orang yang akan menyesal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka nanti akan berkata, Rabbana, ya Tuhan kami, absarna, kami telah melihat siksa azab, wa sami'na, telinga kami telah mendengar petikan teriakan azab, farji'na, kembalikan lagi kami ke dunia, kembalikan kami ke dalam kehidupan. Inna muqinun, kami yakin seyakin-yakinnya.
Tapi hari itu penyesalan tak lagi bermakna. Nasi telah menjadi bubur, yang tertinggal hanyalah mengutuk diri sendiri. Berapa banyak manusia yang hidup namun dicabut Allah Subhanahu wa taala nikmat iman dan Islam dari dirinya. Sakit bukanlah azab. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala safamin wala syaukin yashtaquha. Demam, risau, gundah gulana, bahkan duri yang menancap pada kaki. Sesungguhnya itu adalah cara Allah ingin menghapuskan dosa-dosa. Berapa banyak orang yang silap, salah dan berdosa, lalu Allah sayang kepadanya. Innallaha idza habba qauman ibtalahum. Kalau Allah sayang kepada kaum itu, Allah uji dia dengan penyakit. Lalu Allah bersihkan dia hatta yamshi 'alal ardi makanan 'alaihi khutiyah, sehingga dia berjalan di muka bumi ini bersih, tak ada lagi dosanya, bersih dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang pandangan manusia berbeda dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Allah menguji manusia karena ingin mengangkat derajatnya. Allah memberikan manusia ujian berupa sakit karena Allah ingin menghapus dosa-dosanya. Allah memberikan cobaan karena Allah ingin mendidiknya sabar. Lalu ketika dia sabar, Allah berikan balasan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya mereka yang sabar, Allah berikan balasan yang tak dapat dihitung dengan hitungan manusia. Lalu manusia memandang, inilah orang yang terlaknat karena dia sering sakit. Inilah orang yang terlaknat karena hidupnya penuh dengan kesulitan dan kesusahan. Ada orang ini, ada manusia ini, ketika pekerjaannya jauh dari Allah tapi istrinya dekat dengan Allah. Ada manusia ini ketika keluarganya jauh dari Allah Subhanahu wa taala tetapi pekerjaannya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa mereka yang terlaknat? Mereka yang terlaknat adalah ketika semua aspek kehidupan dalam diri manusia menjauhkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Tabbat yada abil habi wa tab. Abu Lahab dilaknat Allah. Apa yang pertama jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Ma alna anhu maluhu. Hartanya yang banyak, hartanya yang melimpah justru malah menjauhkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kasab, usahanya, perbuatannya, tindakannya, aktivitasnya, pencapaiannya, semuanya menjauhkannya dari Allah. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Bahkan istrinya, seorang perempuan yang mendampingi hidupnya, justru malah membuatnya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Salah pandang. Ketika manusia salah berpikir, maka dia akan salah melihat, salah berbicara, seuzon kepada Allah. Mereka bertanya-tanya, di mana keadilan Allah? Kenapa ada orang yang tidak berbuat pahala, tidak pernah berbuat sedekah, tidak pernah melaksanakan salat, tidak pernah mengerjakan kebaikan, tetapi badannya sehat, rezekinya melimpah, anak-anaknya sehat, keluarganya lengkap sempurna? Ketika itulah mereka salah berpikir, salah pandang, salah pemikiran, salah paham kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka sadari ketika itulah Allah sedang berbuat seadil-adilnya. Innallaha yumlil zalim. Sesungguhnya Allah mengulur-ngulur kepada mereka yang zalim, diulur umurnya, dipanjangkan umurnya, dilimpahkan rezekinya. Kenapa? Karena Allah ingin membuatnya semakin jauh dari Allah. Rezekinya yang banyak, umurnya yang panjang, malah membuatnya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang salah, lalu diberikan Allah ujian, cobaan, sakit, karena Allah ingin menghapus dosa-dosanya. Tapi juga ada orang yang salah, dia tahu perbuatannya salah, dia bergelimang di dalam kesalahan, tetapi tetap diteruskannya di dalam kesalahan tersebut. Mereka tidak kafir, tetapi mereka adalah orang-orang yang fasik. Yudullu bihi katsiran. Banyak orang yang disesatkan Allah, wa yahdi bihi katsiran, dan banyak orang yang diberikan hidayah oleh Allah. Lalu siapa yang disesatkan Allah? Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Yang disesatkan Allah adalah mereka orang-orang yang fasik. Siapa mereka orang yang fasik?
Orang-orang yang tahu bahwa dia berada di dalam kesalahan, dia telah berbuat salah, tapi dengan penuh kesadaran dia tetap lanjutkan, dia tetap bergelimang di dalam kesalahan tersebut. Dia sadar bahwa dia diperhatikan Allah, dia sadar bahwa dia dilihat Allah, dia tahu bahwa bersamanya inna alaikum lahafizin, bersamamu ada malaikat penjaga kiraman mulia, katibin mencatat, ya'lamuna ma taf'alun. Mereka tahu segala apapun yang kau kerjakan, tetapi dengan penuh kesadaran dia langgar aturan-aturan Allah. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Innallaha la yuzlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak pernah berbuat zalim aniaya meskipun sebesar biji zarrah, meskipun sebesar kisawi, meskipun sebesar ujung rambut, meski sebesar telapak kaki semut hitam di atas batu yang hitam di tengah malam yang kelam. Tidak pernah Allah Subhanahu wa taala berbuat aniaya. Lalu kenapa ada manusia yang masuk neraka? Manusia yang masuk neraka karena tindak tanduk dan tingkah laku perbuatannya. Karena Allah telah memberikan kepadanya ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa dalam jasad ini ada segumpal daging. Idza salahat, ketika segumpal itu baik, salahal jasadu kulluh, maka baiklah dari ujung kaki sampai ujung rambut. Wa idza fasadat, ketika segumpal itu rusak, ketika segumpal itu jahat, fasadal jasadu kulluh, maka rusaklah dari ujung kaki sampai ke ujung rambut. Wa nafsin wa masawwaha, demi jiwa dan penciptaannya. Falhamaha fujurha wa taqwaha, Allah telah berikan jalan fujur, jalan yang jahat, jalan yang buruk, jalan yang hitam pun dengan jurang kehancuran. Wa taqwaha, dan Allah telah berikan jalan takwa, jalan yang terang benderang, jalan yang saleh, jalan yang memberikan kebahagiaan. Sekarang tinggal manusia memilih. Manusia memilih qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung manusia yang telah menyucikan dirinya, manusia yang telah menyucikan segala jiwanya dari segala kekotoran dan dosa. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi mereka yang mengotori jiwanya. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ramai kita di rumah Allah ini kita dijauhkan dari berburuk sangka kepada Allah. Kita pilih jalan takwa, jalan yang penuh dengan kebahagiaan, jalan yang soleh, dan kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nasihat singkat di pagi ini dapatlah menjadi motivasi bagi kita semua, terutama bagi khatib yang menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.